Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, ahazakumullah jami'an, para ayah hebat dimanapun ayah berada di kesempatan sore hari ini, di hari pertama Ramadan, mudah-mudahan tetap semangat ya, terutama menularkan emosi positif ke anak-anak kita yang sebagian mungkin ada yang baru mulai pertama kali puasa. Dan kita sambil ngabuburitan ya, nggak bisa keluar karena kena PSBB, jadi bisa sambil menyimak tayangan kita yang sore ini, serial Ayah Hebat yang sejatinya diisi oleh guru kita bersama, Ayah Irwan Rinaldi. Namun beliau izin untuk kesempatan di hari pertama puasa ini, ada hal bersama keluarganya yang beliau lakukan, jadi kami yang menggantikannya, yaitu saya Bendi Jaisyur Rahman. Dan tayangan ini bisa disaksikan di channel YouTube Langkah Kita. Jadi silakan di-share bagi yang memiliki kerabat yang ingin supaya laki-laki di sekitarnya, para ayah nih belajar jadi ayah hebat. Silakan di-share informasi ini dan juga bisa saksikan di saluran Muslim TV yang ada di MNC Vision atau Division Plus ya. Ini kita hari ini masih membahas tema tentang serial Ayah Hebat. Jadi kerjasama antara MNC Vision dan juga dengan Yayasan Langkah Kita. Ayah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembicaraan tentang ayah ini sudah beberapa episode disampaikan oleh guru kita, dan hari ini saya mungkin berbicara hal yang sederhana, yaitu bagaimana seorang ayah menjalankan peran yang sejatinya ini peran yang tidak ringan, karena inilah tanggung jawab ayah yang hakiki ya, hakiki kalau kata anak muda zaman now, hakiki. Dan nanti ayah bisa berinteraksi dengan kami ya, untuk mungkin yang menelpon, mau cerita, bahkan memberikan masukan ke 0899 8375 385. Bisa WA juga, bisa telepon ya nagih utang sama admin juga bisa kalau memang ada. Termasuk juga bisa kolom di komen YouTube ya. Komen di kolom YouTube tuh, balik tuh. Komen di kolom YouTube untuk mungkin bisa kami nanti siarkan. Hari ini kita bahas tema ayah sang kepala sekolah, dan ini sering sudah kita dengar jargon tentang ayah sang kepala sekolah sesuai dengan paradigma yang sudah kami sampaikan jauh-jauh hari, terutama oleh guru kita Ayah Irwan, tentang paradigma seorang ayah yang selama ini selalu menganggap ibu sebagai tumpuan, dengan kalimat yang sering kali menyalahkan ibu dengan kalimat ibu kan madrasah pertama seorang anak. Ingat ya Bu, al-ummu madrasatul ula, dan ini pembatas yang tidak bisa kita bantah, betul bahwa ibu ada madrasah pertama seorang anak. Makanya kita punya kajian khusus ibu setiap paginya jam 9:30 bersama saya. Tapi kita ingatkan, pepatah ini masih punya sambungannya yang kadang-kadang ini tidak kita pahami, sebab al-ummu madrasatul ula wal abu roisuha. Ibu madrasah pertama seorang anak, tapi ayah adalah kepala sekolahnya. Inilah yang menjadi salah satu gambaran bahwa posisi ayah adalah sebagai kepala sekolah, penanggung jawab dalam keluarga. Dan hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Maka Rasulullah menyambut dengan kalimat warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki alias ayah kepala bagi keluarganya, dan dia kelak akan ditanya tentang pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Jadi ayah adalah sebagai kepala atas keluarga, makanya disebut ayah kepala sekolah. Memang menjadi kepala sekolah tentu kita harus pahami salah satu fakta bahwa di sekitar kita kepala sekolah memang tidak bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak. Maksudnya adalah bukan tidak bisa, jarang. Lebih banyak ya dalam hal ini adalah guru yang ada di sekolah tersebut, dan inilah peran dari istri kita. Kepala sekolah memang lebih banyak berada di dunia luar, tapi kualitas sebuah sekolah, siswa didiknya tergantung dari sekolahnya dan tergantung dari kualitas dari kepala sekolahnya. Makanya kalau sekarang ada banyak madrasah tapi anak-anaknya bermasalah, bukan salahkan ibunya saja, tapi juga kepala sekolahnya. Dalam hal ini kepala sekolahnya tahu nggak tentang tugasnya, tahu nggak tentang peranannya, tahu nggak apa yang harus dilakukannya.
Jangan-jangan ayah selama ini tidak paham bahwa ayah adalah kepala sekolah, lebih banyak menyalahkan ibu sebagai madrasah. Kamu tuh gimana sih? Ngurus anak aja nggak bisa. Ya. Jadi seringkali mengancam dan memarahi istri sebagai sekolah yang dianggap tidak baik untuk anak kita. Padahal lupa kepala sekolahnya kita. Saya dan Anda semua para ayah menyaksikan tayangan ini adalah kita. Kita yang bertanggung jawab sejauh mana kualitas kita sebagai kepala sekolah, itulah yang akan menentukan kualitas bagaimana siswa didik yang ada dalamnya itu anak-anak kita. Nah, sebagai kepala sekolah maka memang idealnya memang kita harusnya sering standby ada di rumah, ada di sekolah maksudnya. Tapi pas sekolah memang kadang harus sering keluar, menjalin relasi, kadang ke Diknas, kadang berbicara dengan beberapa orang yang terkait dengan kebutuhan sekolah. Karena itulah kenapa sebagai pas sekolah memang ada resiko yang memang sering kita rasakan, yaitu kita nggak bisa ketemu intensif dengan anak. Nah itu sesuatu yang biasa saja dalam pengertian bahwa memang relevannya seorang ayah itu memang memiliki pertemanan sama anak tidak seintens dengan ibu sebagai madrasahnya. Ayah lebih banyak mungkin berada di luar, seperti gambaran pas sekolah yang mungkin ketemu dengan siswanya hanya sepekan sekali ya, di upacara bendera kadang itu doang. Tapi ada 4 fungsi kepala sekolah yang ayah harus miliki agar menciptakan sekolah yang berkualitas, sekolah unggul. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa ayah harus miliki fungsi ini kalau ayah ingin menjadikan anak-anak ayah menjadi siswa-siswi yang keluar dari sekolah yang berkualitas. Nah inilah kenapa ayah harus membekali dirinya. Apa saja fungsi dari ayah pas sekolah itu? Yang pertama, sebagai pas sekolah, ayah punya tugas menyamankan sekolah. Ingat nih, ayah punya tugas menyamankan sekolah. Nah ini, siapa sekolah dalam hal ini? Ibu, betul. Artinya apa? Seorang ayah tugasnya sebelum berpikir tentang anak, sekolahnya nyaman dulu. Sebagaimana lazimnya pas sekolah, seringkali tuh ketika siswanya itu udah ada sekolah ternyata gentengnya bocor, ternyata turun hujan air rembesan atau AC-nya tiba-tiba mungkin bermasalah, kepala sekolah semikir, waduh nih anak-anak gimana mau belajar nih, ya gentengnya bocor, ini juga tanahnya aduh becek, langsung kepikiran nih kayaknya ada dana nih, udahlah bikin supaya suasana nyaman. Dengan kata lain, kalau dihubungkan dengan kondisi anak-anak sekarang, ketika anak-anak itu tidak mau belajar di rumah dalam pengertian dengan ibunya yang sebagai madrasahnya, mungkin karena ibu tidak mendapatkan haknya menentukan. Nanti tahu betul bahwa ibu itu menentukan nanti kualitas anak-anaknya. Ya sebagaimana yang sering kita dengar jargonnya happy mom, happy children. Happy wife, happy life. Ya kan? Sepakat nggak ibu-ibu? Ibu-ibu nonton nggak? Nonton ya. Nah itu juga yang diceritakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf ayat 58 Allah berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman yang baik. Tanah yang baik akan keluar darinya tumbuh-tumbuhan yang baik. Tanah yang dimaksud di sini siapa? Tanah yang dimaksud di sini adalah ibu. Dari mana kita tahu bahwa ibu diibaratkan tanah di sini? Yaitu karena firman Allah yang lain menyebutkan ibu itu dalam ayat Al-Baqarah ayat 223 ya. Nisa'ukum hathulakum fa'tu hathakum anasyitum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Lihat, istri-istrimu ibarat tanah ladang. Disebut harth. Harth itu maknanya tanah ladang, lebih kecil. Kalau tadi Al-A'raf 58 balad. Balad lebih luas. Intinya sama-sama tanah. Nah, seorang ibu menentukan betul anak-anak. Nah, ayah kalau ingin membuat supaya yang namanya ibu itu bisa menjadi madrasah yang baik, pastikan ibu itu nyaman. Pastikan ibu itu mendapatkan hak nafkah batin. Itulah mengapa salah satu yang dilakukan Nabi Ibrahim, misalnya sebelum meninggalkan Hajar dan Ismail, dia memastikan anak istrinya, dalam ini istrinya nyaman, sampai dia doa, Rabbij'al hadzal balada amina, ya Rabb, jadikanlah negeri yang akan ditempati oleh istriku jadi tempat yang aman. Jadikan tempat yang aman. Jadi
istrinya merasakan ketenangan. Karena kalau istri tenang melahirkan anak-anak yang tenang berkualitas. Inilah kenapa ayah jangan main-main untuk berbuat baik sama istri. Sebelum menjadi ayah yang baik, jadilah suami yang baik. Karena itu akan membantu ibu nanti ketika kepala sekolah tidak ada, ibu bisa menjalankan peran dengan maksimal. Ya, jangan bikin istri tegang, stres, ya apalagi di masa. Baik, kita kembali, Masya Allah tadi ada ujian sedikit dari sinyal yang mungkin tidak baik di sore hari ini. Dan memang ada saja kendala pada saat kita syuting ya, tapi mudah-mudahan tetap semangat para ayah. Dan tapi kami lupa tadi mengucapkan jazakumullah katsir, terutama tayangan ini terus bertahan dibantu terutama atas donasi dari ayah dan bunda yang selama ini membantu kami di donasi di bawah ini ya. Ada rekening Bank Syariah Mandiri, Yayasan Anak Kita, dan rekening atas nama Bendi Jesur Rahman, dan itu kami manfaatkan untuk mengembangkan yang namanya program kami saat ini, yaitu lewat channel YouTube ini, yaitu Langkah Kita, dan bersama Muslim TV atau MNC Vision. Ada mic yang kami baru beli ya, juga ada beberapa peralatan audio bahkan yang membantu pencahayaan lebih baik. Baik, kembali kita bicara tentang peran ayah sebagai sosok ayah kepala sekolah. Ayah memiliki tanggung jawab menyenangkan ibu. Nanti mohon maaf kami ingatkan bahwa bagi yang ingin bertanya silakan telepon ke nomor yaitu 08998375 ya. Bagi yang nelpon nanti sekitar 4:30 kami selesai tayangan dipersilakan, atau WA ke nomor tersebut ya. Nomor WA ke nomor tersebut silakan ayah dan bunda, selagi masih sore sebelum nanti waktu berbuka kita akan diskusikan banyak pengasuhan khususnya para ayah, bagaimana menjadi ayah yang hebat. 08998375 tapi nanti jangan sekarang, WA saja kalau pengen segera bertanya, atau isi di komentar di kolom komen yang ada di YouTube ya, silakan bagi yang menikmati YouTube. Nah, kembali peran ayah sebagai kepala sekolah menyamankan sekolah, maka ayah membantu bagaimana ibu mendapatkan kebutuhan psikologisnya, kebutuhan batin. Ingat, kalau ibu tidak nyaman dampaknya nanti ke anak. Ada ibu yang mungkin bahkan melakukan hal-hal yang di luar batas logika kita. Ada yang mungkin yang paling ringan memarahi anaknya, ada yang bahkan mencubit anaknya, ada yang bahkan melakukan KDRT, bahkan ada yang melakukan kezaliman sama anaknya. Tentu berdosa si ibu ini, namun pengalaman kami sebagai konselor bahwa di balik ibu yang suka marah-marah sama anaknya, melakukan kezaliman sama anaknya, sejatinya mewakili perasaan dia sedang bermasalah dengan suaminya. Dan itu sesuatu yang mau tidak mau kita tidak bisa bantah, tidak kita pungkiri. Maka kenapa seorang ibu harus mendapatkan haknya? Ibu harus mendapatkan haknya untuk merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan. Itulah kenapa suami salah satunya berikan satu hak sederhana aja kalau kita memang seorang ayah yang repot, yaitu kenyamanan ibu diperoleh dengan satu, diajak ngobrol setiap malam. Nah, coba ayah melakukan ini, ngobrol. Ngobrol ini kebutuhan dasar wanita karena dia butuh curhat. Wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Ayah harus tahu ini. Ya, jadi ayah harus waspada kalau istri kita misalnya ternyata ngomongnya singkat ya. Karena istri selagi ngomongnya banyak itu tandanya sehat ya. Jadi kalau istri ngomongnya panjang gitu, itu tandanya sehat. Tapi kalau istri ngomongnya singkat, patah-patah, itu lagi sakit. Jangan-jangan tuh jadi masalah buat kita nanti. Kamu udah makan belum, Dek? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli di mana? KFC nanya mulu sih ya gitu. Jadi ada yang ada yang seperti itu, nih bahaya. Kalau istrinya satu tanya satu jawabannya panjang gitu, sampai kita bilang ya Allah, perasaan tadi gue nanya ayam kok larinya kemana-mana. Ini istri sehat, makanya
Salah satu kebiasaan Nabi sebagai lelaki terbaik, tentu sebagai ayah yang hebat, Rasul melakukan ini kepada istri-istrinya. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, salah satu kesaksian beliau tentang baginda Nabi di malam hari. Kata beliau, bitu indah kholati Maimunah. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahaddas ma'a alihi thumarqoda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Jadi Rasulullah itu ngobrol. Nah inilah kenapa ayah pas sekolah memahami kebutuhan si madrasah ini ibu. Jadi kok malam ngobrol. Kalau istri kita dirasa gelisah, merasa resah, apalagi masa pandemi ini, dan penting para ayah untuk tidak mengecilkan peran istri. Ayah mungkin ingin membuat istri termotivasi, tapi kadang ada bahasa yang membuat si ibu ini akhirnya tertekan. Misalnya apa? Kamu ngajar gitu aja bingung, stres tuh. Lihat belajar makanya para guru tuh. Guru-guru sekolah aja puluhan siswanya bisa, kamu masa nggak bisa. Tentu ayah maaf banget. Maaf nih, bukan berarti mengecilkan peran guru yang hebat itu. Tentu guru-guru di sekolah anak-anak kita hebat semua. Tapi mengecilkan peran istri juga tidak layak ya. Kenapa? Karena kalau dibandingin juga sangat berbeda. Contoh misalnya gini, kenapa? Guru misalnya itu dia kalau udah ngajar di sekolah ya udah ngajar aja, fokusnya ngajar aja. Sementara kalau istri kita ngajar, dia sekalian ngajar dia mikirin yang namanya apa? Selain ngajar dia mikirin ini jemuran udah diangkat atau belum ya? Ya itu piring belum dicuci lagi. Mana belum ngepel, ya Allah belum masak, belum belanja. Jadi banyak banget tuh ya. Jadi jangan ayah langsung mengecilkan, alah kamu gitu, dan jangan beda. Yang kedua, bukan bermaksud mengecilkan peran guru yang sudah hebat tentu saja. Guru mengajar siswanya seragam, seirama. Kelas 4 SD semua, kelas 3. Kalau istri kita ngajar di rumah dari mulai kelas TK sampai SMP, SMA bahkan ada. Dan kita gak bisa mengatakan baru gini dong, enggak. Dan yang ketiga, ketika guru sekolah ngajar dia punya fasilitasnya tuh ya. Dia bisa melakukan ini, ada kertas nih. Oh ya kalau main ada bola nih. Kalau misalnya anak butuh krayon ada krayonnya. Lah kadang istri kita di rumah nggak ada nih, mana ya? Suruh gambar, nah nggak ada lagi krayonnya. Jadi ketiadaan persyaratan juga mempengaruhi dalam hal ini. Maksud saya begini, alih-alih daripada kita menyalahkan, lebih baik istri butuh yang namanya ketenangan jiwa, diajak ngobrol, termasuk sekedar ucapan atau mesra, apresiasi, atau sekedar usapan saja, menggenggam tangannya, memandang wajahnya, itu sudah cukup bagi istri kita. Dia merasa bahwa dirinya, ya Allah suamiku paham banget ya, Insya Allah makasih ya mas. Gak usah banyak bicara, usap aja punggungnya gitu. Apalagi kalau usapnya pakai 100 ribuan segepok gitu ya. Waduh itu istri semangat banget. Sama voucher ya, belanja ya. Misalnya apa di belanja online tanpa harus ya ada limited, nggak ada. Jadi istri kita senang. Maksudnya gini, maksudnya berikan yang namanya hak istri untuk merasakan kenyamanan, itu menjadi salah satu tugas pas sekolah, karena sekolah yang nyaman mampu membuat anak-anaknya juga betah berlama-lama di dalam sekolah tersebut. Baik ya. Kemudian adalah tugas pas sekolah adalah menentukan visi dan misi. Memiliki visi dan misi ada tugas pas sekolah. Dan ini harus ayah pahami bahwa salah satu yang harus dimiliki ayah adalah membuat GBHK, garis-garis besar haluan keluarga. Ini istilah dari guru kami, Ibu Elirisman. Ayah menentukan ya, karena tinggal guru dan sekolah itu mengeksekusinya. Makanya ayah jangan sampai nggak tahu anaknya mau jadi apa. Jangan sampai ayah kalau ditanya, Pak anak kita mau gimana? Tahu deh, ngalir aja bagai air dah. Repot kalau ngalir bagai air ya, sebab air itu bisa ngalir ke sungai, bisa ngalir ke septic tank kan gitu ya. Jadi ayah juga harus paham. Karena itulah ketika Ibrahim alaihissalam, Nabi yang mulia yang disebut dalam Quran sebagai contoh keluarganya, sebagai keluarga terbaik, kita bisa lihat surat Al-Imran ayat 33, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Dipilih keluarga Ibrahim. Nah, keluarga Ibrahim ini contoh sebagaimana kita tahu Ibrahim juga ayah yang hebat. Disebut Abu al-Anbiya, bapak para nabi. Padahal kita tahu bahwa Ibrahim ini jarang pulang, tapi menariknya dia memiliki visi misi yang itu diuntai dalam sebuah doa. Dan itu yang dia inginkan kepada anaknya dan istrinya memahami itu. Lihat doanya, salah satu visi yang bisa kita lihat, Ibrahim punya 4 visi.
Di dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 37. Ya, dimulai dengan kalimat Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhan kami, jadikan negeri ini negeri yang aman dan nyaman, dan jauhkanlah aku juga keturunanku dari menyembah berhala. Ingat, aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Itu Ibrahim. Dia memiliki target menjauhkan dirinya dan keturunan dari menyembah berhala. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim ya fokus kepada visi akidah, karena dia ingin keturunannya jangan sampai melenceng dari syariat, yaitu menyembah selain Allah. Maka dia bilang jauhkanlah. Dia ingin anaknya ini. Saking penting akidah ini diulang di ayat 36-nya. Robi innahunna adlana katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Barang siapa mengikuti dia bagian dari golonganku, barang siapa yang menolakku, engkau Maha Pengampun, kata Ibrahim. Jadi visi Ibrahim itu tertuang dalam doanya. Dalam ayat 37-nya Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah faj'al afdatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lihat doanya Ibrahim, ya Tuhan kami, sungguhnya aku menempatkan anak istriku di negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman, asal dekat dengan rumahmu, yaitu Mekah yang berkahi. Ya, lihat sekilas ayat ini, inilah visi seorang ayah. Bahkan nyari tempat tinggal saja Ibrahim, dia mungkin kalau dari sudut pandang kita, ini bapak yang tega. Kalau kita ngeliatnya sekilas, masa iya nyari tempat tinggal tandus nggak ada tanam-tanaman? Kalau dia mau beli pulsa di mana kan gitu ya? Kalau dia pengen jalan hiburan di mana? Nih Ibrahim ternyata ada alasannya. Dia bilang aku milih tempat tandus tanam-tanaman asal dekat dengan rumahmu, yaitu Ka'bah, rumah Masjidil Haram itu. Dan kenapa dia memilih lokasi tempat tinggal di dekat Masjidil Haram? Rabbana liqimus sholat, supaya anakku ya Allah menjadi penegak sholat. Masya Allah, Ibrahim memikirkan supaya anaknya menjadi penegak sholat. Inilah salah satu visi Ibrahim. Dia ingin anaknya memiliki visi ibadah. Jadi ayat harus jelas visinya. Anakmu jadi apa? Kemudian kata Ibrahim di sambung ayatnya, fajal afidata minasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati manusia simpatik, cenderung kepada keturunanku, suka sama anak-anakku. Mereka merasa ingin dekat dengan anakku. Artinya inginkan anaknya jadi anak yang memiliki kemampuan interpersonal skill, yaitu mampu membuat orang lain suka, simpatik. Itu kan salah satu yang diharapkan oleh Ibrahim. Artinya dia ingin anaknya itu menjadi orang yang hablum minannasnya bagus. Visi seorang ayah tuh, ayah. Dan berikutnya Ibrahim bilang, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan karuniakanlah kepada mereka, yaitu keturunanku, yaitu rizki dari mengelola buah-buahan. Masya Allah, Ibrahim ingin anaknya menjadi entrepreneur. Makanya dia minta supaya anaknya mengelola buah-buahan. Jadi dia nggak pengen anaknya dapat rizki dari bekerja sama orang, memohon, itu enggak. Ibrahim ingin anaknya seperti itu. Inilah salah satu gambaran kenapa seorang yang namanya ayah memiliki tugas untuk ya supaya menjalankan peran sebagai kepala sekolah, yaitu ayah yang mampu memiliki tugas itu yang tadi memiliki visi dan misi. Satu, ayah tugasnya adalah memberikan kebaikan dengan cara satu, yaitu ayah menyamankan sekolah. Kedua, memiliki visi dan misi. Yang ketiga, salah satu peran ayah yang harus dimiliki adalah ayah, yaitu sebagai kepala sekolah, yaitu melakukan evaluasi. Jadi kepala sekolah itu mengevaluasi. Setiap dia ketemu sama anak, dia bisa mengukur nih anak udah pas belum nih, target-target udah pas belum. Kenapa sih anak kita kok 10 tahun kok hafalannya surat Al-Ikhlas doang? Apa ini saking ikhlasnya kan gitu. Itu ayah harus nanya begitu. Karena itulah kenapa Quran menceritakan betapa seorang ayah yang diwakili oleh Nabi Yakub alaihissalam mengevaluasi untuk melihat sejauh mana ya anaknya mendapatkan nilai-nilai yang selama ini dari beliau. Makanya di saat ajalnya saja masih sempat tuh beliau mengatakan mata buduna min ba'di.
kamu nyembah apa nanti kalau ayah wafat ya, kalau ayah wafat kamu nyembah apa. Jadi bayangkan di anaknya masih tanya gitu karena Nabi Yakub nih khawatir jangan sampai anaknya ini nanti ya Allah wafat mati menyembah selain Allah, nggak rela, maka dievaluasi. Inilah pentingnya seorang ayah juga mengevaluasi, mungkin nanya sama anaknya, nak yang menciptakan kamu siapa? Yang menciptakan aku, Pak Presiden. Nah itu ngaco. Yang ngasih makan kamu siapa? Bunda. Wah berarti dia belum memahami hakikat akidah. Coba tanyakan hal ini. Nah kalau kita mati jadi apa? Mati jadi kucing, jadi batu. Nah hal-hal seperti itu penting untuk mengukur nilai-nilai. Ayah jangan cuek aja. Termasuk melihat anak kita bertindak buruk. Ayah mengevaluasi. Anak kita sholatnya susah banget ya. Itu kerjanya ayah, jangan bukan ibu. Selama ini malah ibu yang mikir, malah ibunya bilang kamu bisa gak sih ngurus anak? Yang bener aja kamu. Nah ini salah satu yang bahaya adalah kalau ayah sudah mengabaikan peran yang ketiga. Baik, itu 3 yang peran ayah sebagai sekolah. Sekali lagi kami masih mengundang untuk ayah dan bunda untuk diskusi tanya jawab di nomor 0899 di 8375 ya 385 nih nomornya ya. Nah, yang keempat ya sebelum nanti kita mulai diskusi tanya jawab ya, ayah sebagai kepala sekolah yang keempat ini paling penting, menegakkan aturan. Ayah perannya menegakkan aturan. Maksudnya gimana? Ayah lah yang tugasnya adalah memastikan bahwa aturan tegak di dalam rumah. Ayah memastikan bahwa anak-anak benar-benar ya berada dalam yang kondisi yang benar-benar mengikuti rules. Itulah kenapa ayah sebagai qawam itu jangan membiarkan istri membuat aturan. Sebab kalau istri buat aturan, ibu kehilangan peran al-wadudnya. Akhirnya mama bilang nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ini negeri ini kacau nih. Ibunya yang bikin aturan, giliran pulang bapaknya boleh. Ini kacau, nggak pas. Harusnya bapak bikin aturan. Itulah kenapa Luqman dikisahkan bagaimana Luqman langsung tuh menasihati anaknya. Nama anaknya saya lupa nama anaknya. Tarim apa siapa gitu nama anaknya ya. Itu anaknya bandel tanda kutip ya. Di umur udah ABG keluar ya ajaran ayahnya, maka langsunglah keluar nasihat Luqman yang 9 poin itu yang ada surat Luqman dari ayat 12 ya, mulai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim dan seterusnya sampai la tusyir khodaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Artinya ayah yang menegakkan aturan. Jadi ayah jangan membiarkan ibu yang menegakkan aturan, karena kalau ibu menegakkan aturan, satu, ibu kehilangan fitrah wadudnya yang membuat anak gak nyaman. Ujung-ujungnya anak malas di rumah. Malas mama bawel Padahal ibu itulah sentranya. Nah ibu kenapa negakin aturan? Karena bapak cuek. Misalnya anak nonton TV nggak ditegur sama bapaknya. Nah anak misalnya pulang sekolah nih langsung main, nggak malah tidur siang, bapaknya cuek aja, nggak pernah bikin aturan. Padahal bapak yang harus negakkan aturan, karena memang bapak itu pas ya, perangkat dirinya dengan aturan tuh pas sebagai qawam. Makanya makna qawam itu salah satunya iqamatin nizam, yaitu menegakkan aturan. Baik, sudah 4:30 sesuai dengan diingatkan oleh tim produser kami. Di sini 1 orang yang bertugas ya. Mas nggak boleh saya sebut namanya, khawatir nanti ibu-ibu bukan ibu-ibu, mbak-mbak yang jomblo banyak mendoakan, ya Allah jadikan dia suamiku. Dia sih mau aja. Nah kita silakan bertanya ke 0899 bagi yang ingin cerita, baik ayah maupun bunda, ke 0899 8375 385 ya. Insyaallah ada buku kami masih tersedia di website www.fatherman.id. Bagi yang ingin memilikinya dan memberikan kepada suami, silakan di www.fatherman.id. Bisa buku ini atau buku dari Ayah Irwan, guru kita yang luar biasa, Aku Mau Ayah ya. Tolong ini kalau bisa paket yang mungkin bisa disandingkan bagaimana ayah bisa mendapatkan paket pembelajaran. Baik, ingat silakan kalau ada telepon masuk kami prioritaskan ke 0899 8375 385. Untuk sementara kami mulai dari pertanyaan. Masya Allah. Iya, aduh pertanyaan panjang banget ya. Ya ini Assalamualaikum Ustadz, maaf panjang. Iya emang panjang Bu. Terima kasih telah menjawab kegundahan saya tadi pagi. Maaf melanjutkan yang tadi pagi. Saya menyaksikan channel ini di TV dari awal hingga
Sekarang juga akhir ini saya download di YouTube-nya beberapa untuk dilihat bareng suami malamnya biar sama-sama teredukasi. Saya juga sudah membelikan buku-buku father buat dia. Dari tahun kemarin saya mengajak dia edukasi parenting bareng dari seminar, kajian dan buku. Saya meminta dia dengan baik-baik ngobrol untuk agar suami menerapkan tips ayah Irwan yang empati itu. Ya dia nggak bisa karena emang dari kecil tidak sepenuhnya dekat dengan ortunya karena ortunya merantau di luar Jawa, itu yang membuat dia tidak bisa atau tidak mau mencoba mengajarkan anak empati. Saya coba bicara halus agar ayah didik anak agama biar bisa bicara jelas dan banyak kosakatanya. Anak umur 2 tahun tapi selalu gagal. Saya sudah penuhi kebutuhan dia sebagai laki-laki, tapi dia sering nolak. Malahan saya tanya baik-baik, kenapa? Bagaimana perasaannya ke saya? Kenapa sering menolak? Bahkan hampir tidak pernah melakukan keinginan banyak untuk laki-laki itu. Tapi selalu tidak ada jawaban. Seringnya berujung marah. Anak juga jadi korban kemarahan, kena bentak dan lain. Saya harus bagaimana? Apa saya didik sendiri anak ini semuanya? Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, satu yang saya ingin sampaikan bahwa ketika ibu mempelajari ilmu parenting, maka poin yang ibu harus pahami adalah jangan jadikan target untuk setiap perilaku ibu selalu diarahkan ke anak. Ibu berpikir untuk suami supaya suami ini jadi ayah yang baik. Jangan itu dulu. Sebab yang ibu ukur sekarang ketika Islam berbicara tentang masalah wanita, Islam lebih memfokuskan peran wanita sebagai seorang istri bagi suaminya dibandingkan sebagai ibu. Istri dulu. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu lebih berbicara tentang wanita sebagai istri di dalam Al-Quran. Sementara anak itu tanggung jawab ayahnya. Jadi kalau sekarang ibu tuh peran ibu tuh seperti nanggung. Saya khawatir nih, maaf nih kalau ibu mungkin ibu tuh lebih berpikir fokus ke anak. Ya, bagaimana sehingga ibu mengabaikan mungkin suami ibu lebih butuh di perhatian ibu. Dalam hal ini jangan-jangan suami ibu sebenarnya yang lebih membutuhkan ibu dibanding anak ibu. Ya, kenapa? Karena bisa jadi suami ibu tadi kalau lihat latar belakangnya, dia dari keluarga yang mungkin broken home atau apapun, maka yang ibu harus pahami bukan dengan cara mengajak, menyindir, ini menuntut, maka itu yang membuat dia beban. Dia dituntut menjadi lelaki yang perfect oleh seorang istri yang sering belajar sehingga dia sampai merasa bahwa istri ini meminta aku berubah demi kebutuhan dia, bukan karena istri ingin membantu aku. Nah, ini dulu ubah paradigmanya. Kalau menurut saya jangan berpikir untuk gimana biarkan anak didik sendiri, jangan. Jadi ibu seolah-olah membuat suami itu tidak mendapatkan yang namanya hak dari ibu sebagai istri. Padahal ibu tahu kan bahwa dalam Islam istri itu justru suami itu lebih berhak atas istri pada dalam hal ini. Bahkan surganya ibu dari mana? Dari ridhonya suami. Ya kata Rasulullah kan gitu, unzur aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihat posisimu di hadapan suami, sehingga posisimu menentukan surga dan neraka. Kalau pola ibu menuntut, ayo mas belajar, jangan dulu. Ibu tunjukkan aja perdamaian bahwa ibu justru ingin membuat suami itu happy, bahagia bersama ibu dulu. Kalau sekarang ibu terbebani, betul bu, mudah-mudahan jadi pahala buat ibu. Saya paham. Akhirnya ibu merasa, loh kok jadi saya yang lebih banyak ini, lebih banyak berubah. Betul. Memang ibu harus memahami itulah yang memang ibu terima resiko sebagai seorang wanita yang ternyata lebih banyak, yaitu tadi sudah menikah kok tanggung jawabnya banyak. Tapi kalau ibu merasa capek, ibu lebih baik fokusnya kepada yuk kalau anak sedikit bermasalah. Sebenarnya saya ingin katakan gini, anak itu sebenarnya milik siapa? Bukan milik ibu, anak itu milik bapak sebenarnya. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Itulah hadis yang menyebutkan kenapa anak nasabnya ke bapak. Ud'uhum li abaihim, kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, karena memang anak itu bagian dari keturunan bapak. Inilah isyarat bahwa anak itu milik bapaknya. Karena anak milik bapak, maka memang dia tanggung jawab sepenuhnya bapak. Jadi ibu jangan terbebani untuk anak. Posisi ibu sekarang ibu selamatkan. Aku sudah jadi istri yang baik belum? Makanya ibu harusnya menanyakan pada suami, mas, maafin ya, aku sudah jadi istri yang baik. Itu aja.
Kalau ibu jadi istri yang baik, dia lebih tenang. Jadi jangan, ayo mas, ayo kita berhubungan. Jadi kesannya maksa, bukan. Yang ibu inginkan, ibu perjuangkan sekarang adalah bagaimana suami nyaman dulu. Karena kalau saya ngelihat dengan cara ibu, maaf banget ya, yang ibu, saya khawatirnya suami ibu ini akhirnya dapat pressure, dia dituntut untuk menjadi yang seperti ibu harapkan, dia tidak disupport gitu. Kalau saya mungkin sarankan ibu terima takdirnya dulu, ya sudah memiliki suami yang memang punya latar belakang pola asuh yang buruk ya, sehingga dia tidak bisa menjalankan perannya secara maksimal. Tapi selagi dia bisa merasa nyaman, insya Allah. Makanya saya bilang cara yang paling bisa ibu lakukan itu sebenarnya belajar dari Ummu Sulaim. Ada 7 tahapan bu kalau ibu ingin membuat suami mulai berubah. 7 tahapan ini sering saya sampaikan. Saya nggak tahu tadi pagi ibu udah dapat belum ya. Ini sama nggak orangnya? 7 tahapan itu sampaikan. Iya. Tadi saya kan buru-buru ya. Tapi saya bilang minimal ibu membangkitkan dulu harga diri dia. Ibu bilang, mas makasih ya mas. Jangan disindir. Jangan apresiasi dulu. Yang kedua, bantu suami ibu. Dalam Quran kenapa suami istri disebut penolong? Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum auliya ba'din. Laki mu'min dan wanita mu'minat sebagian mereka penolong bagi yang lain. Karena memang seorang ibu bisa membantu suami menjadi lebih baik dengan cara membayar apa yang bisa jadi selama ini nggak dipenuhi oleh orang tuanya. Kalau istilahnya itu ibu membayar hutang pengasuhan. Bisa jadi yang membuat suami ibu agar bisa menjadi ayah hebat itu jangan-jangan adalah ibu banyak memeluknya, banyak mengusapnya, dan ibu banyak misalnya memberikan kalimat positif kepadanya. Mas, makasih ya mas. Mas, aku seneng banget kamu sudah tadi berkorban sedikit untuk aku. Mas, maafin ya aku berkata-kata yang buruk. Jadi sampai di titik inilah sebenarnya ibu sudah jalankan. Ya memang saya yakin bahwa ibu mungkin akan merasa, loh kok jadi kenapa saya capek. Mungkin itulah hikmahnya Allah menikahi ibu dengan lelaki ini, agar Allah pilihkan jalan surga bagi ibu mungkin lewat jalan ini. Mungkin maaf bu, saya mendapatkan banyak pelajaran dari orang-orang yang ketika mendapatkan pasangan yang tidak sesuai harapan. Tapi yang menarik dia menganggap gini, mungkin Ustadz saya nggak tahu dari mana saya bisa masuk surga. Kok dihitung mungkin dari puasa, saya jarang puasa. Kalau dihitung dari baca Quran sama lah, saya juga baca Qurannya nggak sebanding yang lain. Kadang kalah lama kebiasaan yang gosip. Kalau dihitung dari saya mungkin sholat, saya juga sholat nggak istimewa. Saya nggak tahu dari mana saya masuk surga kecuali saya punya sesuatu yang saya jadikan hujah depan Allah. Yaitu saya bersabar dengan suami yang tidak seperti yang saya bayangkan. Saya bersabar untuk mengambil tanggung jawabnya. Harusnya dia ngasuh anak, kan anak itu tanggung jawabnya bapak, tapi saya. Ya sudahlah, saya terima peran ini. Saya bercoba untuk menyenangi dia. Bu, terimalah ini sebagai bagian dari cara Allah memilihkan, inilah pintu surga untukmu. Jadi ibu nanti menikmati proses ini. Itulah kenapa itu dilakukan oleh Asia. Asia itu dalam situasi bersuamikan Firaun, dan saya yakin suami ibu nggak seburuk Firaun. Pastinya ada nilai kebaikannya. Tapi Asia saja bersuamikan Firaun, dia masih bisa untuk menjaga dirinya dan kesabaran. Tahu apa? Dia berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah, surat At-Tahrim ayat 11. Ya Rabb, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Jadi itu doanya menunjukkan betapa Asia memiliki kekuatan untuk mengkonversi kesabaran dia itu dengan surga, mengkonversi apa yang dia rasakan ini dengan surga. Ibu bisa menilai ini, ya Allah harusnya dia yang ini, kenapa harus aku? Ya udahlah, aku harap ini jadi surga untukku. Semoga ibu bisa menjalankan peran ini. Ya Allah, silakan sekali lagi bagi yang bertanya bisa di kolom komen YouTube, bisa di kolom di WA ke 0899 8375 385, dan bisa juga ke nomor yang bersangkutan di nomor WA tersebut. Ada lagi pertanyaan masuk, Om Ade? Oke. Lagi pertanyaan, saya mau bertanya tentang anak saya yang umur 9 tahun laki-laki.
Kenapa ya kalau dikasih tahu nggak nurut-nurut, padahal segitu sudah besar, tapi setiap saya ngasih tahu kenapa nggak pernah dengar. Meskipun dikasih tahunya dengan baik-baik tetap saja begitu. Kalau dikasih tahu baru mendengar dan disentak-sentak, padahal nggak boleh kan digituin anak-anak. Gimana sosialnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya ibu atau bapak? Bapak, Pak, ya saya tahu betapa Bapak menginginkan anak itu langsung taat, soleh, ya seperti yang Bapak harapkan. Tapi membuat anak taat sama Bapak itu proses yang panjang, tidak bisa instan, tidak bisa begitu Bapak merasa nih anak, ikutin Bapak, tidak bisa. Ada kaidah penting di dalam ilmu pengasuhan yang mudah-mudahan Bapak bisa bersabar. Kaidahnya adalah at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya ya sebelum ikat hatinya sebelum sebelum dikasih tahu, dan kasih tahulah sebelum dikasih tugas. Ya. Ikat hatinya dulu. Artinya mungkin Bapak melampaui target pertama, yaitu mengikat hati anak. Bapak langsung kepada target untuk anak kasih tahu nasihat. Makanya nasihat itu punya fikih. Fikihnya adalah membuat anak ngefans. Saya nggak tahu Bapak udah baca belum buku Fatherman ini, bagaimana menjadi ayah yang dicintai sehingga menjadi figur bagi anak-anak kita. Kalau Bapak berkenan baca, kalau ada silakan, nggak harus beli. Bapak punya teman fotokopi aja nggak apa-apa, asal jangan dijual. Saya ingin setiap ayah nggak usah mikirin belinya, tapi gimana cara bacanya, fotokopi punya teman pun boleh. Kalau ingin beli pun bisa di www.fatherman.id. Ya sudah hampir 15.000 ini habis, dan harus dipahami dalam buku yang kami tulis ini para ayah belajar untuk mempersiapkan dirinya, salah satunya menjadi ayah cintai. Kalau ayah dicintai itu kata Ibnu Qayyim gini, Ibnu Taimiyah, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja, yang lain itu prajurit. Kalau hati sudah tunduk, yang lain ngekor. Kalau tadi Bapak misalnya mengatakan tapi harus saya bentak dulu dia baru taat. Hati-hati, taatan karena takut karena dibentak, maka efeknya malah anak itu cenderung nanti dia menjadi pribadi yang munafik. Itu yang kita khawatirkan, dia taat hanya depan Bapak doang, di luar dia berkhianat. Itu yang nasihat dari salah satu syekh di Aljazair, Syekh Muhammad Ibrahim Bashir Ibrahim Al-Jaziri. Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri ini salah satu ulama ya, yang tinggal di Aljazair. Beliau mengingatkan ayah yang keras membentak malah membuat anak itu menjadi munafik, belajar bohong karena takut. Iya udah sholat, padahal dia nggak sholat karena demi rasa amannya. Yang paling parah kalau dia menyimpan emosi yang menunjukkan balas dendam. Ya bahkan benci sama ayahnya sampai berdoa, ya Allah masukkanlah ayahku ke surga kalau bisa secepatnya, kan gitu. Maksudnya ayahnya udahlah masuk surga. Dalam hal ini adalah daripada mengganggu lebih baik duluan aja gitu ya. Ya maksudnya berharap segera mati, kan ini bahaya. Kalau sudah seperti ini wajib kita mencoba untuk pahami, ada yang harus kita perbaiki dalam hal ini. Para ayah coba untuk memahami kaidah ini. Jadi kenapa dalam buku yang kami tulis ini di www.fatherman.id ini, Fatherman, ayah mau coba untuk jadi pribadi yang cintai. Kami seringkali mengulang contoh ini, mungkin ayah baru gabung ya. Ada salah satu kawan kami yang itu siswanya itu ngefans banget sama Ronaldo, cinta banget Ronaldo, padahal nggak pernah ketemu. Ronaldo pemain bola ya Pak ya, Cristiano Ronaldo. Itu sampai dia ngefans banget. Sampai dia koleksi fotonya, sampai suatu hari Ronaldo itu mengiklankan sebuah produk sampo gitu Pak. Nah anak ini beli gitu. Padahal kepalanya botak. Dia beli padahal kepalanya botak tuh, sampai temennya bilang bego lo, gitu kasar gitu. Ngapain sih beli gitu ya, padahal nggak punya rambut. Nah, habis Ronaldo beli gitu. Sampai saking ngefansnya. Coba deh Pak, kalau Bapak jadi pribadi cintanya enak. Nah tahapan untuk dicintai itu nggak bisa instan. Bapak harus bisa memahami bagaimana anak Bapak. Karena pengalaman saya di luar negeri berkali-kali menyampaikan dakwah parenting ini, saya banyak mendapatkan informasi bahkan di luar negeri saja. Bandar narkoba itu sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting 3 hari Pak.
Jadi mereka tuh belajar ilmu parenting. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjerat anak kita. Jadi kalau menurut saya Bapak mungkin mudah-mudahan kalau Bapak berkeinginan, kalau Bapak nggak mau baca bukunya, Bapak senang lihat video, Bapak bisa mulai tuh dari awal tuh Pak. Serial Ayah Hebat ini kan ada di playlist ya. Bapak bisa baca, ini sudah yang keberapa? Ke-17. Bapak udah serial Ayah Hebat yang 17 ini, Bapak dengerin dari awal sampai akhir dari guru saya Ayah Irwan. Jadi Bapak tahu, oh iya ya, selama ini wajar anak saya ngelawan. Jangan-jangan selama ini saya cuma nyuruh-nyuruh doang. Saya lupa untuk menjadi ayah yang dicintai, ayah yang pada saat masa kecilnya, ayah yang berusaha menjadi sosok yang mengikat hatinya, kira-kira seperti itu. Ya, tapi kalau Bapak udah melakukan ini, insya Allah Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu sesibuk, walaupun jarang ketemu Ismail, tapi langsung ditaati dan Ismail nggak takut pada taatnya karena cinta. Bayangin, bapaknya minta ingin menyembelih Ismail tuh. Ada nggak bapak yang jarang pulang, sekali pulang bawa golok tuh? Ibrahim tuh kira-kira gitu. Model bapak yang jarang pulang, sekali pulang gini, sini mau disembelih, kira-kira gitu. Dan anaknya Ismail gak bilang, ih bapak gimana sih, enggak. Inilah salah satu rahasia dari kekuatan seorang Nabi Ibrahim, ayah yang hebat. Anaknya tuh saking ini merasakan nih ayah gak mungkin sadis lah, gak mungkin ayah jahat, ayah ini melakukannya karena Allah. Jadi itu sampai sebegitunya. Jadi mungkin bapak bisa belajar dari bagaimana sosok yang kami bahas di buku ini. Baik ya. Kemudian silakan kalau ingin sekali lagi kami masih menantikan kalau ada telepon. Tadi pagi yang telepon banyak ya. Ya, 08998375 saya nggak tahu kalau sore mungkin pada ngantuk baru tidur atau baru bangun tidur atau persiapan mau buka puasa. Jadi mungkin tidak bisa telepon. Lebih banyak yang via WhatsApp. Baiklah. Kalau mau WhatsApp silakan juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah boleh pas sekolahnya banyak? Waduh, maksudnya apa nih? Maksudnya selain ibunya anaknya diasuh oleh orang lain. Pas sekolahnya banyak. Saya nih berpikirnya aneh nih. Ya sebenarnya mudah-mudahan nih nggak diarahkan ke yang lain ini. Sekolahnya banyak. Intinya ya mungkin kalau berbicara tentang poligami itu memang hati-hati, bukan sekedar semangat menegakkan sunnah, tapi juga memahami prinsip dasar yang jangan sampai menimbulkan kemudorotan baru. Jangan sampai kita ingin poligami tapi antar anak berantem karena bapaknya nggak mikirin ilmunya kan gitu. Ini kalau bahas poligami, saya nggak tahu nih yang nanya bukan poligami. Tapi kalau ada yang menghubungkan ke sana saya ingatkan saja. Karena Quran sendiri kan ketika menceritakan kisah poligaminya Nabi Yakub, ada sebuah pengajaran menarik dari sisi pola asuh. Ternyata Yakub yang sudah dikenal Nabi Yakub nabi yang baik, adil, ternyata tidak bisa mencegah konflik antara anaknya dari istri yang berbeda, dari ibu yang berbeda maksudnya. Jadi ternyata antara anak resiko mengalami kecemburuan karena ibu yang berbeda. Jadi jangan mikirin yang poligami itu, yang penting mah istri akur, bukan istri, antar anak Pak ya. Ini yang paling penting ini. Tapi kalau maksud Bapak ini adalah anaknya bisa diasuh oleh orang lain, memang dalam hal ini idealnya kalau memang kita sebagai ayah melihat bahwa ibu dalam ini madrasah tidak bisa menjalankan perannya, bisa melibatkan pihak lain. Kalau saya mengibaratkannya ekstrakurikuler gitu lah Pak. Jadi pihak lainnya ekstrakurikuler boleh aja. Dan boleh aja dalam hal ini sebab visinya dari Bapak. Karena kan tidak semua mungkin kurikulum itu sesuai. Misalnya madrasah itu kan gak semuanya bisa menjalankan tegasnya Pak. Misalnya ada sekolah yang ternyata gak bisa melatih untuk bahasa Jepang. Mau gak mau kan datengin guru dari lain. Itu boleh aja Pak. Padahal ini anak pengen belajar Jepang tapi madrasahnya ada yang bisa bahasa Jepang? Gak ada. Bisa jadi istri kita nih ibu ini gak bisa. Ya, kita pengen anak hafiz Quran tapi istri kita ini ternyata baru Iqra 1. Kalau dipaksain kan bahaya. Ya udah. Jadi ya udah kita kita biasakan saja, biarkan saya anak kita itu misalnya minta tolong sama yang lain dan itu sah-sah saja Pak. Ya tanya aja istri, kan kita evaluasi, sayang, kenapa sih kebaca Quran kok anak kita belum ini ya? Oh ya karena begini gitu. Terus ya udah akhirnya kita minta tolong masih siapa
orang lain yang merasa oh, ini kayaknya lebih bagus nih baca Qurannya, kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi masih dari kolom komen YouTube nggak ada, Masya Allah. Jadi hari ini tayangan kita tumben nih, hari ini para ayah mungkin sibuk mempersiapkan anak dari pertama, tapi intinya kami menyampaikan bahwa sebagai seorang ayah, bagaimana ayah memiliki tanggung jawab 4 hal tadi, yaitu ayah kepala sekolah, masih menantikan ya ke 0899 8375 385. Tayangan ini insya Allah sepanjang Ramadan dan selama masa pandemi ini terus tayang ya. Sore hari insya Allah guru kita Ayah Irwan akan terus ya mengisi tayangan ini. Tapi kalau misalnya tidak bisa berkesempatan hadir, mungkin nanti akan diisi oleh oleh saya juga dalam hal ini. Baik, dalam hal ini ayah sebagai kepala sekolah, kami ingatkan salah satunya 4 hal yang tadi disebutkan harus dilakukan, yaitu salah satunya jangan sampai ayah harus menyamankan istri sebagai sekolah, ayah membuat visi dan misi, yang ketiga ayah melakukan evaluasi dan menegakkan aturan. Seharusnya seperti itu, dan itu yang harus dimiliki oleh ayah dalam hal ini. Dan kalau ayah sudah jangan sampai ayah cuma mikirin cuma genteng bocor, keran hilang gitu ya. Itu bukan ayah kepala sekolah, ini ayah penjaga sekolah, ayah marbot sekolah ya. Jadilah ayah kepala sekolah, naikkan upgrade, aku nih kepala sekolah ya. Baik, ada lagi pertanyaan ternyata masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya seorang single parent dengan 2 putri. Bagaimanakah cara terbaik untuk menjadi seorang teladan ayah dan ibu bagi anak-anak saya dan juga untuk memberikan pandangan sosok seorang laki yang baik kelak untuk mendampingi putri saya. Terima kasih wassalam. Ini ibu ya. Ibu yang bertanya, ibu bisa melihat detailnya tentang masalah mengasuh anak itu seorang diri di serial Ibu Tangguh Pagi, ada di YouTube. Tapi kalau boleh saya bantu sedikit jawaban di sesi terakhir ya pertanyaan saat ini, maka yang ibu lakukan harusnya be smart parent, not super parent. Itu dulu rumusnya. Jadilah ibu yang smart, bukan ibu yang super. Maksudnya gini, jangan memaksakan diri mengambil kedua-dua peran itu, harus jadi ibu dan ayah. Saya khawatirnya kalau ada hal yang ibu paksakan akhirnya hilang salah satunya. Contoh, ibu maksain jadi ayah dengan cara saya harus tegas, saya ngomel-ngomel marah. Apa yang terjadi? Fitrah ibu sebagai sosok yang lembut, yang memberikan anak rasa nyaman malah hilang, malah itu yang bahaya. Kalau ibu memahami konsep smart parent, ibu tahu bahwa tidak bisa mengambil total keseluruhan. Ya, salah satu contoh single parent dalam Al-Quran itu adalah Hannah binti Fakhud, yang kita tahu adalah istri dari Imron, di mana Imron wafat pada saat Maryam baru lahir. Dan di situ Allah jadikan keluarga Imron sebagai keluarga terbaik. Sebab ada pembelajaran di situ, pembelajaran dari sisi parenting bahwa sosok Imron adalah keluarga Imron adalah sosok dari contoh keluarga single parent yang sukses. Nah, salah satunya adalah bagaimana pihak seorang ibu tidak memaksakan diri untuk mengambil semua peran. Misalnya bahwa seorang ibu kalau bisa memastikan bahwa anak memiliki 2 hal yang terjaga. Satu, anak mendapatkan persepsi tentang ayah yang positif. Kalau ibu, saya nggak tahu single parent ini, saya baru curiga ibu single parent karena suami meninggal. Kalau itu terjadi, maka ibu harus banyak-banyak menceritakan kisah tentang suami yang baik-baiknya. Jangan ibu malah curhat, malah menjelek-jelekan suami atau hal-hal yang pernah ibu rasakan selama menikah dengan suami. Hindari seperti itu karena justru anak bisa ilfil atau malah berpersepsi negatif kepada ayahnya. Jadi pastikan bahwa ibu menjaga, karena cara ibu untuk menumbuhkan keayahan kepada anak menjaga. Misalnya, ayahmu hebat loh nak. Waktu dulu mama menikah, ayahmu tuh laki pejuang ya. Waktu ngelamar mama aja jalan kaki deh dari Surabaya ke Jakarta misalnya. Mana tengah jalan dikejar-kejar anjing, petok tiang listrik, nginjek macam-macam lah gitu ya. Intinya adalah ada seorang ibu yang mengalami ini, cerita hal-hal positif tentang ayah, itu penting. Kedua, anak butuh stimulasi dari ayah, ya dari stimulasi yang diberikan oleh seorang ibu ya, kepada anak. Salah satunya adalah ibu harus memastikan bahwa anak itu mendapatkan hak, yaitu figur laki-laki nggak bisa ibu gantikan. Contoh, ibu bisa nggak menjadi sosok laki gagah? Kan nggak bisa.
Ibu bisa gagal, nggak bisa. Karena itu belajarlah dari Ibunda Maryam yang meminta supaya iparnya sebagai pengasuh. Dalam hal ini Nabi Zakaria mengasuh Maryam. Itulah kenapa saya sarankan untuk peran keayahan ini ibu minta mahramnya ibu. Bisa adik kandung atau kakak kandung alias paman ti anak. Kalau nggak bisa mungkin kakeknya atau mungkin ipar ibu yang mungkin masih ada. Yang karena dia masih mahram si anak ini. Kalau nggak bisa jadi ibu minta tolong kepada guru yang lain seperti guru laki-laki. Seperti misalnya mempesantrenkan anak seperti dilakukan oleh ibunda dari Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, yang dimana ibundanya ini meminta anaknya untuk diasuh oleh dibawa dari kota Gaza kota Mekah untuk diasuh oleh guru-guru laki-laki di sana. Jadi ada guru laki-laki. Saya pikir itu. Jadi jangan super parent tapi smart parent, mengatur saja. Seperti kisahnya Umar Robiah yang ditinggal suaminya, dia jadi single parent tuh selama 30 tahun suaminya nggak pulang-pulang. Akhirnya dia mencari guru untuk anaknya dengan cara dibayar dari harta peninggalan suaminya. Jadi suaminya juga ninggalin harta yang banyak, sekitar 30.000 dinar atau 90 miliar rupiah kalau dihitung zaman now ini. Jadi dibayar gurunya masing-masing berapa miliar untuk melatih anaknya. Smart, dia bukan harus dia ngajar. Yang penting anaknya nyaman sama dia, karena yang harus ibu pahami kebutuhan pertama seorang anak sama ibunya satu nyaman dulu, nyaman aja. Pastikan anak ibu nyaman dulu. Nanti yang lain-lainnya bisa di-upgrade. Baiklah, karena waktunya ya sudah hampir jam 5 sesuai dengan apa yang diprogramkan. Kita tidak bisa melanjutkan kembali, tapi insya Allah Senin, Rabu, Jumat kita akan ketemu lagi di pagi dengan saya dan sore dengan Irwan. Dan kita ada punya program baru loh. Khusus buat anak-anak kita yang mau belajar, nanti Selasa dan Kamis nanti tim Langkah Kitab sudah punya pengajar untuk belajar dan bermain ya, mulai dari dengan dongeng berkisah bersama Teh Neneng, yaitu dari tim Kampus Sahabat di hari Selasa dan Kamis, yaitu insya Allah dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Nanti tunggu kabarnya dari kami. Dan sore harinya nanti ada LKpedia, yaitu belajar informasi umum dibuat anak-anak SD bersama Kak Ardi dan nanti ada Kak Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Aku